Halo semuanya, sudah pernahkah kalian mendengar tentang PHBS rumah tangga? Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita pelajari tentang PHBS rumah tangga. PHBS rumah tangga atau perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga merupakan upaya memberdayakan rumah tangga agar memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat rumah tangga antara lain meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, tidak mudah terserang penyakit, meningkatkan produktivitas anggota keluarga, serta anak dapat tumbuh sehat dengan gizi seimbang. Terdapat 10 indikator PHBS rumah tangga. Antara lain, yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif pada bayi. Ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. 4. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kelima, ketersediaan air bersih. Keenam, menggunakan jamban sehat. Ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Kedelapan, konsumsi buah dan sayur. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Indikator pertama yakni persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, maupun para medis yang memiliki kompetensi. Para medis yang menolong persalinan akan menggunakan peralatan yang bersih dan steril, sehingga lebih aman untuk ibu dan bayi. Hingga saat ini, masih ada ibu yang melakukan persalinan di rumah dan tidak ditolong oleh tenaga medis. Indikator yang kedua yakni pemberian ASI eksklusif pada bayi. Pemberian ASI eksklusif pada bayi disarankan hingga usia 6 bulan, kemudian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun. ASI memberikan banyak manfaat untuk bayi antara lain, mengandung zat gizi yang menunjang pertumbuhan serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, meningkatkan imunitas, melindungi bayi dari alergi, aman dan terjamin kebersihannya, serta menurunkan resiko sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Indikator ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Bayi dan balita perlu ditimbang secara rutin setiap bulan hingga usia 5 tahun. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu. Hal ini dapat membantu mencegah kasus gizi buruk pada anak. Selain itu, di posyandu anak bisa mendapatkan imunisasi untuk mencegah berbagai macam penyakit. Segeralah mencari tahu posyandu terdekat di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing dan bawalah anak setiap bulan ke posyandu. Indikator yang keempat yakni cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Cuci tangan 6 langkah perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penularan berbagai macam penyakit. Lakukanlah cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Adapun 6 langkah cuci tangan antara lain, yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Selanjutnya, gosok punggung tangan.
Selanjutnya, bersihkan sela-sela jari. Kemudian buat gerakan mengunci. Lalu bersihkan kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, bersihkan kuku-kuku jari secara bergantian. Indikator yang kelima yakni ketersediaan air bersih. Yang dimaksudkan dengan air bersih yakni tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Gunakan air bersih untuk memasak, mencuci tangan, dan saat buang air besar atau buang air kecil. Beberapa tips untuk menjaga agar air tetap bersih yaitu: yang pertama, memberi jarak minimal 10 meter antara sumber air dengan jamban atau tempat sampah. Yang kedua, lindungi sumber mata air dari pencemaran. Yang ketiga, sumur harus ditutup. Dan yang keempat, tutup tempat penampungan air. Indikator selanjutnya yakni menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan salah satu infrastruktur sanitasi yang penting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait jamban antara lain: jamban tidak boleh mencemari sumber air, mudah dibersihkan dan aman digunakan, tidak mencemari tanah di sekitarnya, kotoran tidak boleh dihinggapi binatang, dilengkapi dinding dan atap pelindung, dilengkapi penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, serta tersedia sabun, air, dan alat pembersih. Indikator yang ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk. Nyamuk dapat menjadi perantara beberapa jenis penyakit seperti malaria, dan demam berdarah denggi. Oleh karena itu, penting memberantas jentik nyamuk dengan melakukan 3M, yakni menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Indikator ke-8 yakni konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur memiliki kandungan serat dan vitamin yang penting bagi tubuh. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari rutin mengkonsumsi buah dan sayur yakni memperlancar pencernaan, meningkatkan asupan gizi, dan mencegah obesitas. Indikator ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik yang disarankan adalah 30 menit setiap hari. Melakukan aktivitas fisik secara rutin akan memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Berikut beberapa manfaat jika kita rutin berolahraga. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kedua, menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Ketiga, membakar kalori dan mencegah berat badan berlebih. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Kelima, mengurangi stres dan emosi. Dan yang terakhir, membuat tidur lebih nyenyak serta tubuh terasa lebih segar. Indikator yang terakhir yakni tidak merokok di dalam rumah. Rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif, yakni orang-orang di sekitar yang menghirup asap rokok. Rokok dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit yakni infeksi saluran pernapasan, kanker paru-paru, stroke,
dan serangan jantung. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.